على محمد طب القلوب ودوائها. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال وعليك ألا تنطق إلا بخير. halaman 63 ya kalau ini ya. Yang hijau ini. Wa'alaika an la tantiqa illa bi khairin. Ya. Nafsu as-safa. Ya. Wa kullu kalamin wa 'alaika an la tantiqa illa bi khairin wa kulli kalamin la yahillu wa kullu kalamin la yahillu an-nutqu bihi wa yahrumu 'alaika al-istima'u ilayhi. Wa kulli kalamin. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa 'alaika alla tantiqa illa bi khair. Sekarang ini membahas tentang ucapan-ucapan kita. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kepada kita tentang apa yang terlontar dari mulut kita. Beliau mengatakan wa 'alaika alla tantiqa illa bi khair. Sepatutnya seharusnya kamu seyogianya kamu tidak mengucap, tidak berkata-kata illa bi khair kecuali yang baik. Ya. Ucapan jaga omongan. Ngomong yang baik aja. Yang kira-kira kagak baik enggak usah diucapin. Wa kullu kalamin wa kulli kalamin la yahillu nutqu bihi. Dan juga kamu jangan berbicara setiap pembicaraan yang tidak halal, yang tidak boleh diomongin, jangan diomongin. Wa yahrumu 'alaikal istima'u ilaih. Ya, setiap ucapan yang haram, yang tidak halal diucapkan, jauhin. Sama juga halnya dan setiap pembicaraan yang tidak halal bagi kita untuk kita dengar, jangan dengerin. Sesuatu yang tidak boleh diucap secara spontan tidak boleh didengar. Ya. Jadi ucapan kita harus jaga. Ya, jangan mengucap kecuali yang baik-baik saja. Gimana caranya? Pikir dulu, jangan asal ngejeblak aja. Ya. Ucapan kalau udah keomong, udah terucap, kalimat kalau sudah terucap susah untuk dibalikkan lagi. Ya, makanya sebelum menyesal mikir dulu. Ada yang mengatakan seringkali aku menyesal ketika aku berbicara. Tetapi banyak aku tidak merasa menyesal ketika aku diam. Ya, ketika aku diam, harusnya bicara diam, lebih sedikit penyesalannya, mungkin bisa enggak menyesal. Tapi ketika berbicara, banyak kemungkinan pembicaraan itu membuat kita menyesal. Ya Allah, coba aneh enggak ngomong, coba aneh enggak bilang begini, kenapa aneh ngomong begini, kenapa begitu ya. Udah terlanjur, udah teromong. Makanya perlu sebelum berbicara pikirkan dulu, renungkan dulu. Jadikan lisan kita itu di bawah otak kita, pikiran kita, hati kita untuk pastinya, ya. Jangan asal nyebut aja, nggak tahu apa yang dijawab, ya. Pikirkan dulu. Makanya dikatakan lisan ini
ada dua gerbang yang menjaganya, gigi kita dan lidah kita, dan bibir kita. Bibir sudah terbuka, gigi sudah terbuka, sudah, hati-hati dengan mengucap, ya. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu. Kalau kau ingin berbicara, maka bicaralah perlahan dengan tertil dan juga atur omongan. Ya. Ya, atur omongan sekiranya bisa jangan ngomong acak-acakan sampai bingung. Ya. Pikirkan. Makanya ada orang-orang yang mungkin kadang-kadang ada yang berbicaranya itu agak lama. Itu kemungkinan dia sedang berpikir mengolah pembicaraan agar pembicaraan itu bisa lebih ringkas atau bisa lebih dimengerti, ya. Bisa mudah dipahami. Wasghi ila hadithi man haddatsaka. Kemudian setelah itu kita dianjurkan ketika kita berbicara, berbicaralah dengan perlahan, kemudian juga berbicara dengan dengan tertib, ya. Kemudian itu adab berbicara. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang berbicara kepada kita, bagaimana? Kata wasghi, simaklah, dengarkanlah, ila haditsin man haddatsaka, pembicaraan orang yang mengajak bicara kepadamu. Ada yang ngomong sama kita, kita dengerin, ya, ya. Wala taqta'an ala ahadin kalamahu illa in kana minal kalam alladhi yuskhitu Allahu kal ghibah. Ini kita diajarin sama Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad akhlak dan adab. Dia bilang apa? Jangan putus omongan orang. Orang lagi ngomong jangan diputusin, biarin, dengerin dulu, ya. Wala taqta'anna ala ahadin kalamahu, jangan kau putus omongannya seseorang. Illa in kana minal kalamil ladzi yuskhitullah, kecuali omongannya yang membuat Allah murka. Ghibah, kal ghibah. Ada orang ngomong, kita dengerin omongannya, ya, dengerin omongannya, jangan diputus. Udah selesai baru ngomong, ya. Tidak boleh, itu bukan adab, ya, bukan akhlak. Tapi kecuali kalau memang omongannya enggak pantas didengar, bisa menyebabkan murka Allah, seperti ghibah. Ada orang lagi bicara, tak tahu dia membicarakan aibnya orang lain, kita bilang stop, nggak apa-apa, ini kita putusin deh, stop, jangan nanti terusin. Ini perihal membicarakan aibnya orang lain, Anda nggak mau dengar, ya, ya, ngomong yang lain aja dah, daripada ente ngomongin orang, pahala Anda habis. Anda capek-capek berusaha beramal ibadah, terus mau ente angusin pahala Anda, cukup, Anda nggak mau dengar. Anda Imam Ghazali juga mengatakan al-mustami' syarikul qa'il, kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, yang ngedenger dia bersekutu, bersekongkol dengan yang berbicara. Ahadul mughtabain, kata baginda Rasulullah, orang ghibah didengerin, itu dua-duanya sedang ghibah, ya, ya. Karena kalau nggak ada yang denger, nggak mungkin ngoceh ini orang. Karena merasa ada yang dengerin, ya. Ente yang dengerin jangan merasa Anda kan nggak ikut ghibah, ya. Dia aja ngomongin orang, Anda mah kagak, ya. Dengerin doang Anda, ya. Bilang al-mustami' syarikul ga'il, yang denger dia berikut serta, bersumbangsi dengan yang ngomong, ya. Ghibah di mana? Ya ghibah secara langsung. Ini kalau sekarang bagaimana, nonton televisi atau media, di media sosial, orang yang sedang ghibah, ente dengerin, diperhatiin, jangan dengerin. Itu termasuk mustami' juga, akhirnya repot nanti, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi dengarkan yang baik-baik. Bagaimana kita harus berbicara yang baik, maka kita pun juga harus mendengar yang baik.
Ada orang ghibah, ada orang namimah, ada apa? Stop. Kita stop dia. Maaf. Ini ana nggak mau dengar. Iya. Omongan orang ana nggak mau dengar. Minta maaf kalau ente ini. Ane capek ngumpulin pahala buat bekal ane, entar akhirnya diambil sama orang, itu enak banget yang ente omongin itu. Orang yang sering ghibah, dia ghibah. Dia dikatakan ada orang yang mengatakan, ada orang katanya mengadu. Ini orang, ya Syekh, kata ya fulan, ada fulan apa ngomongin ente. Alhamdulillah, bersyukur. Ngapa? Ane dapat pahala tanpa susah payah. Ya. Nah ini kita juga perhatikan, jangan dengerin orang yang ghibah, juga jangan kita ngedengerin, jangan percaya dengan orang yang namimah, ya, ngadu domba. Orang datang kepada kita tetap bilang, ente tahu gak, katanya kata fulan ente tuh begini begitu, ente begini ente begitu. Wah masa, padahal dia yang begitu. Jangan, ente jangan jawab yang udah dibiarin. Aneh, ente ngapain pakai bilangin ke aneh kalau dia begitu? Ya, ada ulama yang seperti itu dikatakan. Ada orang datang ke dia ngabarin, wahai imam, katanya ente kata fulan begini, kata fulan begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Emang nggak ada lagi setan pengutus orang lain selain ente? Ente jadi utusannya setan ini. Kagak ada lagi yang lain, setan sampai ngutus ente suruh bicarain orang lain ke aneh. Jangan jadi utusan setan. Kalau sekarang nih kayak apa, jasa apa namanya, yang suka ngirim-ngirim barang, enggak aja yang ngirim-ngirim apa, kurir. Jangan jadi kurirnya setan. Suka ngomongin orang, suka namimah orang, deket dapat omongan dari orang, kabarin ke sini. Nah, ini kurir setan. Pahala kagak dapet, untung kagak, dunia akhirat bukan dia, untung malah rugi di dunia, rugi di akhirat nanti. Kalau ada orang datang menjelek-jelekkan orang lain kepada ente, ente jangan percaya sama ini orang. Nanti akhirnya ini bakalan di hadapan orang lain ente dijelekin. Ya, kalau ada orang datang ngejelekin orang lain kepada ente jangan percaya sama dia. Ini orang bakalan ngejelekin ente di belakang ente nanti. Ya, hati-hati, jangan percaya sama orang, jangan terlalu lihat hati-hati. Ala kulli hal, di sini kembali lagi, kita ketika berbicaralah yang baik, berbicaralah yang yang tertib, pikirkan sebelum berbicara. Dan apabila ada orang mengajak bicara kepada kita, dengarkan. Jangan kamu putus omongannya kecuali kalau dia berbicara yang tidak baik, yang menyebabkan murka Allah, seperti ghibah. Dia ghibah, tar dulu. Ya. Maaf. Mohon jangan omongin orang. Ya. Wahdar al-mudakhala fil kalam. Hati-hati jangan ikut campur omongan orang. Orang lagi ngobrol itu ikut nyampur, itu nimbrung aja. Hati-hati, jangan. Kalau ente nggak diajak bicara, nggak diikut sertakan, jangan. Fudul ini namanya, ikut-ikutan ngomong. Kalau ente nggak disuruh berbicara, jangan bicara. Nggak minta diminta tanggapannya, jangan menanggap. Ya, wahdar al-mudakhalata fil kalam. Ya. Ikut campur urusan orang itu. Orang yang ngobrol ikut-ikutan, jangan, sudah, diam aja. Wala tudhir liman haddatsaka haditsan ta'rifuhu annaka ta'rifuh, fa inna dzalika mimma yuhisul jalis. Kalau ada yang orang ngomong sesuatu kepada ente udah tahu masalahnya, yang diomongin dia udah tahu, jangan ente tunjukin bahwa ente udah tahu, pura-pura nggak tahu aja. Oh iya, kabarnya seperti itu, begini. Seolah-olah ente baru dengar. Fa inna dzalika mimma yuhisul jalis, katanya. Kalau dia ngabarin tuh, udah ana udah tahu itu. Gimana yang ya? Enggak hormat itu. Enggak ada adabnya. Ya. Orang ngomong dengerin, ya.
Orang ngomong dengan walaupun itu ente udah tahu seolah-olah nggak tahu. Ini pembicaraan biasa, apalagi ilmu. Kalau ilmu memang harus setiap kali kita mendengar satu faedah, walaupun udah 1000 kali kita dengar lagi seolah-olah baru pertama kali kita dengar. Itu kalau ilmu. Kalau omongan biasa itu jangan bikin orang kecewa, jangan mengecewakan orang. Orang bicara, oh iya, oh masya Allah, ya, itu adabnya. Wa idza haddatsaka insanun bi kalamin aw hakalaka hikayatun ala ghairi wajhil manqul fala taqul lahu laysa kama taqul walakinahu kadza wa kadza fa in dallaka dzalika bid-din fa'arifhu shawab. Tadi itu bicarakan ke ente kalau orang ngomong sesuatu yang ente udah tahu, ente pura-pura nggak tahu aja, dengerin, ya, ya, sampai udah selesai, oh sudah, ya kan, ya kalau ente udah tahu, baru ente mau ngomong, udah dia selesai bicara, iya, anda juga dengar seperti itu, tapi sebelumnya jangan ente putusin dulu, biarin, nggak mengecewakan orang. Kemudian wa idza haddatsaka insanun bikalam, kalau ada seseorang ngajak bicara kepada kamu atau menceritakan satu cerita, au hakalaka hikayatan ala ghairi wajhil manqul, tapi yang dia bicarakan atau yang dikisahkan bukan begitu ceritanya, ada kekeliruan, mungkin omongannya atau ceritanya ada kekeliruan. Fala taqul lahu, jangan kau spontan mengatakan laisa kama taqul, bukan begitu ceritanya, walakinnahu kadza wa kadza, wah bukan begitu ceritanya, benarnya begini begitu, jangan. Ya, biarin aja dia. Fa in ta'allaka dzalika bid-din fa arifu shawab, kalau urusannya bersangkutan dengan agama, ya baru kasih tahu, dengerin dia ngomong begini begitu. Jangan diputus, biarin dulu, ya. Kalau ini berurusan dengan agama, ini fatal kalau urusan agama. Kalau salah, bilangin sebenarnya yang benar itu begini, begitu, begini, begitu, ya, itu adabnya, ya. Lalu kita pakai adab, jangan motong, jangan, wah enggak, ente bukan begitu ceritanya, salah ente, waduh disalahin orang, waduh, enggak, dengerin, mungkin atau misal seandainya cerita, ana ngedengarnya kok beda ya, dengerin dulu, yang ana dapat katanya begini begitu, ya. Ini kalau masalah selain agama bercerita, yang ana dengar dari fulan begini begitu ya. Ini yang nggak ada haram ya, nggak ada ghibah ataupun yang lainnya. Nah, kalau urusan agama dia keliru, kita bilangkan mungkin la'alla shawab, mungkin yang benar kayaknya sih seperti ini, mungkin begini, mungkin begitu, ya. Ketika seseorang memberitahukan kesalahan orang lain dengan baik, dengan dengan akhlak, dengan adab, itu lebih senang diterimanya. Tapi kalau orang salah, tahu-tahu ngebenerinnya dengan nggak ada akhlaknya, wah salah ente, itu begini, wah disalahin dengan nggak ada, tanpa adab, tanpa tata kerama. Walaupun dia benar, dia merasa dia salah, yang ditunjukin dia yang ngomong ini benar, nggak bakalan bisa diterima, ya, sulit untuk menerimanya. Ya, iya anak salah, tapi inti ngomong yang benar dong, akhlak dikit, adab gitu, ya kan begitu. Tapi kalau dia ngomongnya dengan adab, dengan tata krama yang baik, mengatur pola kata, gimana caranya biar bisa diterima. Kadang orang yang banyak diam itu ketika mau bicara, dia bukan nggak mau langsung ngomong, cuman kadang-kadang dia mikir dulu gimana caranya selanya biar omongan itu bisa diterima, ya. Makanya perlu pikirkan dulu sebelum berbicara, ya. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali Wahid mengatakan, wa iyyaka wal haudu fi ma la ya'nik wal iktsar al halaf billah. Katanya hati-hati kamu, jangan kamu terlalu mendalam dengan urusan yang nggak penting buat kamu, jangan terlalu kepo bahasa sekarang dengan hal-hal yang kagak penting, ya. Jangan, ya, ente ada perlu ada penting ngomong, kalau nggak usah, udah.
Ini kita di zaman sekarang banyak orang fudul, fudul, kepo, kebanyakan pengen tahu. Kemudian tahu yang kagak bener, dia nggak tahu kebenarannya, cuman tahu beritanya, nggak tahu hoak, nggak tahu apa. Habis itu dia komentar, ya, belum tahu kebenarannya tapi udah berani komentar. Fulan begini, fulan begitu. Kadang-kadang yang lebih bahaya lagi sekarang apa? Yang dikomentari, ya kalau ngomentarin artis, ngomentarin fulan. Ini sekarang-kadang ada orang-orang bodoh berani mengomentari ulama. Belumnya ada orang-orang jahat yang kadang-kadang motong-motong apa? Ya kalau zaman sekarang nih, karena zamannya media sosial ini. Ya, zaman sekarang banyak yang motong-motong pembicaraan ulama. Oh, ini katanya fulan begini, fulan begitu. Akhirnya orang bodoh yang gampang tertipu dengan apa? Hoaknya, isu-isu dari orang, wah langsung diterima. Wah ternyata fulan bilang begini, fulan bilang begitu. Ini ustadz begini, ustadz. Oh, langsung dihukumin. Ternyata ustadz ini begini, ustadz itu begitu. Hati-hati. Zaman banyak fitnah sekarang. Ya, pengen selamat, jauhin berita-berita yang nggak penting. Ya, dan kita cari berita malah, nyari info berita ini, berita-berita tentang ghibah, namimah, kidib, semuanya bohong semuanya. Ya. Jadi jangan ada berita, ada kabar, jangan nanti langsung telan bulat-bulat. Nih sekarang, zaman sekarang nih nggak boleh dengar berita langsung diterima, langsung disebar, langsung komentar begini begitu. Oh ternyata fulan begini, ternyata fulan begitu, nggak tahu kabar sebenarnya. Ini hati-hati, ada banyak orang-orang jahat yang mengadu domba dengan mengambil cuplikan-cuplikan ataupun yang lainnya. Hati-hati. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tinggalkan itu semua. Mau selamat, jangan kita mencari fudul, jangan terlalu kepo. Ya. Wal iktsar halbillah, ya kita pertama jangan kepo, jangan cari sesuatu kabar yang tidak penting, jauhin. Ya. Kemudian apa? Wal iktsar al half billah, dan juga hati-hati kamu jangan gampang-gampang bersumpah atas nama Allah. Ya. Demi Allah sumpah, oh, wallahi billahi tallahi, sumpah udah kayak kacang goreng, dikit-dikit ngomong sumpah. Ini orang kalau dikit-dikit sumpah, yakinin aja ini tukang bohong. Dikit-dikit ngomongnya sumpah demi Allah, demi. Ya. Kenapa Pak? Dia merasa nggak percaya dirinya. Kenapa dia sumpah? Dia merasa orang lain nggak percaya sama saya, karena mungkin dia tahu dia pembohong. Jadi bagaimana untuk meyakini orang lain? Dia harus sumpah. Kalau dia merasa bukan pembohong, nggak perlu sumpah, terserah orang mau percaya apa enggak. Ini sumpah, orang yang sering sumpah ya, ini mau cari apa, penguat omongan dia dengan sumpahnya. Ini sumpah itu tidak diucapkan kecuali dalam keadaan yang penting, yang harus. Nggak dikit-dikit ngomong demi Allah, wallahi billahi, oh sumpah, la haula wala tahlib bihi ta'ala illa sadikan indal hajah. Jangan sekali-kali kau bersumpah atas nama Allah kecuali engkau jujur, engkau benar, indal hajah. Benernya pun kamu ketika diperlukan bersumpah. Kalau enggak perlu. Anda udah ngomong jujur, nggak perlu sumpah, nggak darurat. Kecuali diperlukan sumpah, baru sumpah. Kalau enggak, jangan sama sekali. Ya, di sini bilang jangan bersumpah kecuali ketika kamu jujur. Itu pun ketika dibutuhkan, diperlukan. Ya. Sekarang berapa banyak orang bersumpah? Ya. Bersumpah atas nama Allah dengan kebohongan. Nah, bersumpah. Apalagi ada orang yang diangkat dengan sumpah, ya, diangkat dengan sumpah. Ini orang-orang siapa yang diangkat dengan sumpah kira-kira?
Memang ada ustadz diangkat dengan sumpah. Kan yang diangkat pakai sumpah di atas Quran itu siapa biasanya? Hah? Penguasa, pejabat. Ya. Saksi juga. Saksi, pejabat disumpah di atas Al-Quran. Hati-hati. Ya, bukan hal yang remeh itu. Bersumpah di atas Al-Quran dengan nama Allah. Saya bersumpah, saya akan mengatakan, melakukan hal ini, berkata yang jujur. Oh, disumpah, ya Allah, takut itu. Harusnya waktu sumpah itu direkam, yang bersangkutan rekam video, taruh depan meja kantor itu. Ingat itu, kamu bersumpah atas nama Allah di atas Al-Quran. Tanggung jawabnya besar. Kalau melenceng sedikit berarti itu sudah melanggar sumpah. Bahaya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wahdharil kadhiba bi jami'i anwa'ih. Jauhkanlah hati-hati kamu dari dusta, bohong dengan berbagai macamnya. Bohong ucapan, bohong janji, bohong tingkah laku, perilaku bohong. Ada kan perilaku bohong ada? Apa istilahnya itu? Oh ya, pencitraan. Pencitraan itu bohong. Pura-pura berbuat baik, di depan kamera kan. Coba belakang kamera. Apakah dia seperti itu? Jauh sama sekali. Ada min anwa'il kadzib, daripada macamnya bohong. Bohong ada ucapan banyak, ada juga bohong perbuatan. Pencitraan itu bohong perbuatan. Buangnya, ada kamera, siap, aku akan melakukan yang terbaik. Ya. Ngomongnya, wah, apa-apa pengen disyuting, pengen dilihatin. Ya pasti syuting, ngomong kerjanya bagus, kelihatannya. Wahdharil kadhiba bi jami'i anwa'ih. Jauhkan dusta dengan berbagai macam bentuknya. Bilang macam bentuknya itu bohong, bukan ucapan doang, banyak bohong. Ya. Ya, fa innahu munaqidun lil iman. Oh, serem. Karena itu berbohong itu bertentangan dengan keimanan. Bohong bertentangan dengan keimanan. Kata di dalam hadis, katakan seseorang mukmin, seorang muslim, mungkin dia berbuat salah, berbuat dosa, mungkin dia bermaksiat karena hawa nafsunya, karena dia godaan syaitan. Tetapi kata Rasulullah, al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin enggak bohong. Ya. Dia bilang al-kadzib fa innahu munaqidun lil iman, bertentangan. Enggak mungkin ada iman dan kadzib bersatu, itu enggak mungkin. Sangat bertentangan. Ya, jadi kata Rasulullah, al-mu'min la yakdzib. Kadzib siapa? Sifatnya ayatul munafiq salata idza hadatsa kadzaba wa idza halafa wa idza wa'ada ahlafa wa idza atumina khana. Tandanya orang munafik apabila berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia khianat. Ya. Ada orang punya sifat ini. Apabila katanya kalau ada salah satu dari tiga sifat ini dimiliki, berarti dia punya salah satu dari sifat kemunafikan. Kalau tiga-tiganya ada, sudah dia munafik khalis. Udah benar-benar murni orang munafik. Nih orang punya sifat seperti ini, dipanggil, "Hei munafik." Ngamuk apa enggak? Marah, enak aja, tapi tingkah lakunya pembohong, ingkar janji, pengkhianat. Ya. Mungkin itu kita.
Ya, nggak usah nuduh orang. Kita kadang-kadang berbohong, kadang-kadang khianat, kadang-kadang ingkar janji. Tapi kalau ada yang manggil kita, munafik, ngamuk apa enggak? Hah? Marah apa enggak gitu? Enak aja lu nyangkain gua orang munafik. Tapi kadang-kadang kita khianat, kadang ingkar janji, kadang kita berbohong. Ya ini semua pelajaran kita tunjuk kepada diri kita ya. Ini buat saya. Jangan nanti khayalan gitu, ini jabat ini, itu, fulan, enggak. Ini semua pelajaran untuk kita, biar kita bisa jadi benar. Semua ilmu yang kita dengar daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, daripada Al-Imam Al-Ghazali, semuanya pertama yang kita tuju adalah diri kita. Ini saya seperti ini, harus saya tidak boleh seperti ini. Ya, jangan kemudian pembohong, kayak fulan, pengkhianat kayak fulan, ini jangan, enggak. Ya, semua ilmu kita tuju, yang pertama kita tuju adalah diri kita. Itu saya, itu gue banget katanya. Lalu bagaimana berusaha untuk meninggalkan tersebut? Ya. Kemudian wa iyyaka wal ghibah wan namimah wal ikthar minal mizah. Katanya, dan kamu seyogyanya menjauhkan al ghibah, membicarakan aibnya orang lain. Ayo. Biasanya kalau udah banyak ngobrol, kepanjangan ngobrol, nggak ada yang ngobrolin orang. Kebanyakan ngobrol panjang lebar, begadang, kita kumpul yuk, ya ngobrol, tadinya bisnis, tadinya masalah ini, masalah itu, menjalar membicarakan orang lain. Ya. Iya itu fulan begini, fulan begitu, ternyata ini, semuanya ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu apa? Membicarakan sesuatu perihal orang lain yang dia tidak senang kalau dibicarakan, aibnya orang. Ya. Kata sahabat mengatakan, in kana fihi ma'agul, ya Rasulullah, kalau yang aneh ucapin apa adanya, emang dia begitu, nggak tambahin, nggak dikurangin. Ya. Tapi itu kan aib buat dia nggak bakalan senang diomongin. Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul, kalau yang ente omongin itu apa adanya, itulah ghibah. Tapi kalau enggak, itu buhtan, lebih lagi di atasnya ente dusta, berbohong atas orang lain. Ya. Ghibah. Katanya ente membicarakan orang lain, ente harus ketahui, sebagaimana ente punya lidah, orang lain juga punya lidah. Orang lain punya aib, ente pun punya aib. Jadi bagaimana? Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku mendapatkan orang-orang yang tanpa cacat, tanpa aib, tapi ketika mereka membicarakan aibnya orang lain, Allah tampakkan aibnya dia. Dan aku mendapatkan orang-orang yang banyak kekurangannya, tetapi ketika dia menjaga mulutnya daripada membicarakan orang lain, Allah tutup aibnya. Ya. Orang yang suka membicarakan orang lain ini berusaha untuk mengotori orang lain dan membersihkan dirinya. Ada yuzakki nafsu. Ya. Fulan begini, fulan begitu. Ketika dia sedang menjelekkan orang lain, membicarakan aibnya orang lain, dia sedang memuji dirinya, membanggakan dirinya. Enggak, dia begitu, fulan begini, fulan begitu. Secara tidak langsung dia mengatakan, saya tidak. Ya. Ayo, ghibah jangan pernah ghibah. Kemudian namimah, namam, ya, ngadu domba, atau naklul kalam. Bilang sama orangnya, fulan, ente dengar gak? Fulan tuh begini, fulan begitu. Katanya fulan, ente ini begini, ente begitu.
Ada orang datang sama kita ngabarin, ya fulan, ya ente kata fulan, ente begini, ente begitu. Ente jangan percaya sama ini orang nih, atau syaitan, ya. Kalau ada orang bawa omongan orang kepada kita, itu jangan percaya. Tinggalin orang-orang seperti ini. Habis ini dia bakal mindahin omongan ente kepada orang lain. Yakin aja. Kita ngomong nyampe. Siapa yang nyampe? Ini orang tadi nih. Oh, ketika dia ngambilin, fulan katanya ente begini, ente begitu, ente begini. Kalau kita jawab, padahal dia begini, dia begitu, ini begini, ente begitu. Ini omongan ente direkam sama dia, disebarin ke orang itu. Hati-hati. Kalau ketemu orang-orang begini, tinggalin. Ini namanya fattan wa namam, tukang fitnah, tukang ngadu domba. Jangan dipiara orang kayak gini, ya. Tinggalin. Ya kalau kita bisa nasihatin dia. Inti nggak boleh begitu. Jangan suka ngomongin orang. Jangan ente bawa omongan orang ke sini. Ya. Wal iktsar minal mizah, dan juga kau jangan terlalu banyak bercanda, bersenda gurau, jangan kebanyakan. Kata al-mizah yurisud daghain. Kebanyakan bercanda itu bisa menyebabkan permusuhan. Ya, orang bercanda kelamaan bercanda, akhirnya kelewat batas yang membuat orang jadi marah. Candanya kelewatan, ya itu kebanyakan, akhirnya kelewatan. Jangan bercanda boleh, tapi bercanda tidak bercanda kecuali benar. Ya. Rasulullah bersenda gurau, bercanda. Ya. Sahabat juga seperti itu. Tapi mereka tidak berbicara kecuali yang benar. Ada canda-candanya Rasulullah. Maka Rasulullah pun pernah tertawa, tersenyum dan tertawa. Ada sahabat-sahabat yang memang karakternya lucu. Ya. Jangan ente sangka Rasulullah sama sahabat orang yang kaku-kaku semua, enggak. Luas, ya, enteng. Pernah Rasulullah, Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabatnya sedang makan korma. Nah, masing-masing makan korma. Sayyidina Ali bercanda dengan Rasulullah. Biji korma yang di depannya Sayyidina Ali, kebetulan di sampingnya Rasulullah, dipinggirin, ditaruh, dikumpulin sama biji kormanya Rasulullah. Otomatis di depannya Sayyidina Ali nggak ada biji korma sudah. Sayyidina Ali nyeletuk, oh masya Allah, Rasulullah makan kormanya banyak banget, ya, bijinya. Ya. Tapi kecerdasannya Rasulullah dibalik, katanya enggak, nih semuanya pada makan korma ya. Katanya enggak ada yang makan korma sama bijinya kecuali Ali. Enggak ada biji korma di depannya. Bilang enggak ada yang makan korma dengan bijinya kecuali Ali. Enggak ada tuh bijinya. Ya. Rasulullah dengan istrinya pun bercanda, kita juga seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak bercanda, ya. Juga jangan terlalu kaku banget. Katanya ada seseorang laki-laki yang dikumpulkan bersama al-jababirah, bersama orang-orang yang bengis, ya, orang-orang kejam. Wala yamlik illa ahlu baitih, padahal dia bukan penguasa, yang dia cuman kepala keluarga doang. Kenapa? Yang apabila masuk ke rumah, orang rumahnya pada takut semua. Ngeri. Ini kepala keluarga doang sebenarnya. Begitu masuk rumah, pada serem, ketakutan. Diam, jangan. Ini orang istri takut, anak-anak pada takut. Ini nanti dikumpulin sama orang-orang bengis. Na'udzubillah, ya. Tapi itu dikatakan, Abdullah mengingatkan jangan terlalu banyak bercanda. Wajtanib sa'iral kalamil gabi, jauhi seluruh pembicaraan yang buruk, kata-kata yang tidak baik tinggalkan, omongan kotor jauhi,
yang enggak pantas diomongin jangan diomongin. Wa amsik ala radi'il kalam, tahan daripada ucapan-ucapan yang hina, yang rendah. Ya. Kama tamsik an madhmumihi, sebagaimana kau menahan daripada omongan-omongan yang tercela, begitu juga omongan-omongan yang enggak pantas tahan. Ya. Jangan ngomong yang enggak pantas. Wa tafakkar fi ma taqul qabla an taqul. Katanya Habibullah Haddad, pikirkan apa yang kamu ingin ucapkan sebelum kau ucapkan. Ana mau ngomong begini, ngomong gitu, pikirin dulu kira-kira benar apa enggak, pantas enggak ngomong, bagus apa enggak, pikir dulu baru ngomong. Fa in kana khairan faqul, kalau seandainya itu bagus ucapkan. Wa illa fasmut, kalau enggak diem. Kayaknya enggak pantas ana ngomongin, ya udah diem. Ya, mikir dulu, jangan asal jawab. Ya, apalagi berbicara sama orang yang lebih tua, guru atau apa, pikirkan dulu omongan. Jangan sampai salah itu apalagi ya, sama siapapun sebelum ngomong pikir dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu kalam ibni adam alaihi la lahu illa dzikrun lillahi aw amran bil ma'rufi aw nahyan 'anil munkar. Semua pembicaraan manusia akan menjadi alaih, beban untuknya. Ya, beban. Illa dzikrun lillah, kecuali zikir kepada Allah. Wa amran bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, au nahyan an munkarin anil munkar, atau mencegah daripada kemungkaran. Ya, setiap pembicaraan kita akan diminta pertanggungjawaban. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, semua ucapan kita bakalan dicatat sama raqib atid, akan diminta pertanggungjawabannya, menjadi wabal, menjadi petaka buatnya, kecuali zikrullah, amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ngomong yang baik-baik. Makanya kalau ngomong pikirin dulu kira-kira yang mana bagus. Ya, ada orang-orang enggak peduli, ngomong aja. Tahu ngomong nyakitin hati orang, apakah enggak dosa itu nyakitin hati orang? Iya, biarin aja, nggak usah biarin aja. Ente kira omongan ente anggap enteng. Ya. Jangan kita merasa menganggap enteng omongan kita. Tiap omongan minta pertanggungjawabannya. Udah biarin aja bagaimana? Ya, hati-hati. Qala alaihi salatu wassalam, rahimallahu imra'an qala khairan faghanim aw sakata an syarrin fasalim. Kata baginda Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, qala khairan, berkata yang baik, faghanim, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, berkata baik. Au sakata an syarrin, atau dia diam daripada keburukan, fasalim, dia selamat, nggak ikut ngomong, selamat dia. Ya. Ngomong yang baik atau diam daripada omongan yang buruk. Ya, selamat. Kalau dia diam, selamat. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yulki laha balan yahwi biha ab'ada min thuraya. Kata sesungguhnya seseorang berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik, ya, ma yulqilaha balan yahwi biha min ab'ada min thuraya, yang enggak ada pentingnya, bukan, bahkan mungkin yang bisa membuatkan murka Allah. Bagaimana dengan ucapannya dia bisa terlempar kepada api neraka. Ya, ab'adu min thuraya, bisa terlempar jauh
lebih daripada bintang kejora, bintang suraya. Ya. Maksudnya apa? Dia akan terpental dengan ucapannya, gara-gara ngomong ucapannya dia dilempar ke api neraka. Kadang zaman sekarang orang salah ngomong aja ditangkep, ya banyak kan tuh, apalagi ngeritik atau yang lain. Wah, ente ngomong salah ngomong, masalah orang-orang pembesar ente omongin, ditangkep ente, ya. Makanya sekarang orang takut-takut bicara, pelan-pelan atau jangan salah ngomong, mikir dulu kalau mau ngomong. Ini kita kadang-kadang takut dengan hukuman dunia. Kenapa nggak kita mikirin hukuman akhirat yang lebih berbahaya? Harusnya kita mikir, mau ngomong mikir nih, kira-kira kita nanti bakalan ditangkap gak sama malaikat ini dengan omongan kita? Bakal dilemparin gak sama malaikat, dijerumusin ke jahanam apa enggak sama malaikat nih gara-gara omongan kita? Jangan cuman khawatirnya di penjara. Ya. Oh, nanti anak bisa diciduk ini gara-gara ngomong begini, ngomong begitu. Anak nggak mau ngomong, ya walah. Ya. Ada lebih hal yang lebih kita harus khawatirkan. Hukuman bukan hukuman di dunia, tapi hukuman di akhirat. Makanya kita harus jaga omongan. Ya, jangan berbicara kecuali yang baik. Nggak bisa ngomong yang baik, diem. Sayyidina Abu Bakar taruh batu di mulutnya. Dia khawatir dengan pembicaraan yang tidak, padahal dia tidak mungkin dia berbicara yang tidak baik. Tapi itu mengajarkan kepada kita agar kita lebih berhati-hati. Ya. Sebelum berbicara, pikir dulu. Ini Habib Abdullah Al-Haddad sudah ngajarin, pikir sebelum kau berkata. Ini omongan aneh kira-kira benar apa enggak? Bisa diterima apa enggak? Bagus apa enggak? Hah? Oh, kayaknya bisa. Olah kata dulu. Kadang-kadang orang kalau salah mengolah pembicaraannya, bisa pembicaraan nggak diterima. Ada salah satu raja, lupa siapa namanya, mimpi bahwa keluarganya mati doang kecuali dia. Dia panggil tafsir mimpi, orang-orang yang ahli menafsirkan mimpi. Bilang saya begini, saya begitu, kata ahlinya. Wah, ini bertanda bahwa keluarga raja akan mati semuanya kecuali raja. Oh, nggak bagus omongannya, penggal. Kurang ngajar nih. Potong semuanya, dipenggal. Sampai ada satu orang yang bijaksana. Kata bilang, bagaimana menurut kamu? Wahai raja, ini kabar gembira, bahwa raja akan menjadi orang yang paling panjang umur di antara keluarganya. Di antara keluarga raja, Anda, wahai raja, wahai baginda, adalah yang paling panjang umur. Ya, kan enak dengernya, ya. Nggak bilang semuanya bakal mati kecuali raja, kan itu ngomongnya nggak enak. Tapi ini dia pandai mengolah kata. Artinya semuanya sama, cuman kan ketika dia membicarakannya dengan perkataan yang baik, wahai raja, wahai baginda, engkau akan menjadi orang yang paling panjang umur di antara keluarga Anda. Raja juga paham enggak? Ya, alhamdulillah. Iya. Keluarganya bakalan mati kecuali raja. Nah, itu kan. Jadi kadang-kadang kita perlu bisa mengolah kata-kata agar bisa lebih diterima, lebih baik. Nah, ini kan perlu dipikir dulu, jangan asal ngejeblak aja, ya. Jeblak aja asal ngomong, ngikut ngomong, jangan, mikir dulu, pikir dulu sebelum olah kalimat dulu sebelum diungkapkan, baru ungkapkan yang terbaik. Ya, ini adab. Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita, pertama, tidaklah kita mengucap kecuali yang baik. Kemudian apabila ada orang yang berbicara kepada kita, dengarkan pembicaraan, jangan kita potong kecuali pembicaraan itu tidak benar oleh agama, tidak dibenarkan. Kemudian kalau ada yang membawa berbicara atau bercerita, pura-pura nggak tahu aja biar dia senang. Kecuali kalau ada hal yang salah, kita bisa
dalam urusan agama. Setelah dia bicara baru kita katakan ini yang sebenarnya seperti ini. Ya, jangan banyak sumpah, jangan riba, jangan namimah dan macam-macam yang perlu kita perhatikan. Kita berusaha untuk tidak berbicara kecuali yang baik dan berbicara seperlunya, ya. Kemudian jangan mengungkapkan kalimat jangan banyak bersumpah, ghibah, namimah kita jauhkan, ya. Kalau kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, katanya ketika hadis yang panjang, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, kata dullani ala amalin idza amiltuhu apa dakhaltul jannah, kata laqad sa'alta an azim, kata kau bertanya tentang hal yang besar, fa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah, itu adalah sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Panjang hadisnya, tanya tentang abwabul khair, terakhirnya kata Rasulullah SAW mengatakan, katanya, akankah wahai Mu'adz, maukah engkau aku akan berikan sesuatu yang untuk menjaga keseluruhannya? Bala ya Rasulullah, katanya. Rasulullah ambil lidahnya mengatakan, kuffa alaika hada, jaga ini lidahmu. Kata Mu'adz bin Jabal mengatakan, akunna mu'akhaduna bima natakallamu bihi, ya Rasulullah, apakah kita akan dituntut dengan apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas 'alan nar fi jahannam 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, tidaklah seseorang itu dilemparkan ke dalam api neraka karena minkhar mereka, hidung mereka, tidak lain kecuali karena hasaidu alsinat, karena ucapan-ucapan lidahnya. Banyak orang yang dilemparkan ke neraka karena ucapannya, karena lisannya, ya. Oh, saya nggak ngomong cuma nulis, sama juga. Medsos ngomong gitu, ya. Karena alkitabah pengganti daripada ucapan, tulisan pengganti daripada ucapan. Mengucap atau menulis sesuatu yang tidak baik sama aja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita bisa jaga lisan kita, tidak mengucap kecuali yang baik-baik, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa